Halo Sobat Sopi, selamat datang di Kuliah Misteri bersama saya Om Hao dari Kisah Tanah Jawa yang pada kesempatan ini ditunjuk sebagai dosen untuk kalian. Siap untuk masuk ke mata kuliah saya pada kesempatan ini karena di kelas ini tidak akan ditemukan di kampus manapun. Daripada penasaran atau segera ingin belajar, mari kita simak pelajaran saya sebagai berikut. Mata kuliah yang pertama adalah metafisika. Jadi pada kesempatan kali ini, pada kelas kuliah misteri yang akan saya sampaikan adalah pengantar metafisika. Pada kesempatan ini adalah memasuki 2 SKS karena ini sebagai pengantar. Metafisika sendiri adalah kebalikan dari fisika. Kalau kita ketahui fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk fisik yang terjadi di alam semesta. Sementara metafisika dari kata meta yang tidak fisik, non-fisik yang terjadi di alam semesta. Jika kita menjurus pada kejadian metafisika, itu bisa meliputi keberadaan dari makhluk astral. Karena makhluk astral sendiri tersusun dari materi dan juga molekul, tetapi tidak bendawi. Tetapi kalau kita melihat tentang hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak akan musnah, tetapi berubah bentuk, maka dalam metafisika ini, kaidah yang dipakai adalah tentang hukum kekekalan energi tersebut. Kalau kita ambil pada satu studi kasus, kita melihat tentang penampakan, itu memang terjadi ketika di awal keberadaannya itu terlihat dari bentuk ors dahulu. Sehingga ini kadang tertangkap di kamera yang menyerupai bentuknya itu seperti cahaya satu titik. Karena sejatinya kalau kita melihat materi pada jin itu kan api. Saat itu berdekatan atau menyentuh dengan unsur air, itu akan terjadi pembakaran. Sehingga itu menjadi uap air. Dan dari situ nanti akan berubah menjadi bentuk ektoplasma atau kilatan cahaya yang panjang. Dan saat itu nanti terkumpul semua energinya, maka terjadi solid penampakan. Sehingga berubah menjadi fisik. Kajian metafisika yang kedua juga dapat kita tilik pada studi kasus pengiriman guna-guna teluh atau santet. Karena di awal memang benda yang akan dikirimkan, misal kita ambil bentuknya itu adalah paku, itu saat akan dikirimkan ke target, biasanya si pengirim ini kita sebut paranormal, itu nanti akan bekerja dengan sosok astral Banaspati contohnya. Sehingga benda yang semula bentuknya fisik, itu kemudian setelah masuk ke dimensi astral, maka akan dirubah menjadi metafisika, dan itu akan dibawa, akan dikirimkan menuju ke target. Saat sampai di badan target, dari benda bersifat metafisika menjadi fisika kembali, atau menjadi fisik nyata. Sehingga yang perlu kita ketahui bahwasanya metafisika itu memang tidak bisa dilihat dengan mata batin, tidak bisa dilihat dengan mata lahir, tetapi bisa dirasakan dengan batin karena keberadaannya yang non bendawi gitu. Sehingga dari kesimpulannya semuanya, dalam semesta ini jelas ada beberapa benda, pertama secara nyata, yang kedua secara tidak nyata, dan semuanya dipengaruhi dengan hukum kekekalan energi. Sehingga disimpulkan energi tidak bisa musnah tetapi bisa berubah. Ini mungkin Sobat Sopi sering mengalami, atau orang Jawa sebutnya tindihan atau juga rep-repan, dan ini peristiwa ataupun kelumpuhan sementara sebelum kita tertidur ataupun tertidur. Sebenarnya kalau kita melihat sleep paralysis sendiri itu bisa dikaji dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut medis, yang kedua dari sudut non medis. Sedikit tentang sudut non medis dan medis. Kalau dari medis sendiri ini sebenarnya ada gangguan sel motorik otak ataupun secara neurologi bisa disebutkan. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan kuliah ini yaitu non medis, di mana sleep paralysis terjadi ketika ada makhluk astral yang akan masuk ke diri kita dan ingin berinteraksi tetapi gagal. Karena sejatinya setiap orang itu pasti ada penunggunya. Di sini bisa korin ataupun jin pendamping dari leluhur, sehingga ini akan memproteksi, melindungi tubuh yang dijaga. Jadi imunitas itu pun juga sama. Imunitas juga ada secara medis, juga ada secara non medis. Dan kejadian tindihan sendiri memang ada tekanan antara jasad, kemudian halus ataupun ruh dengan
jin yang akan masuk atau makhluk astral yang akan masuk, sehingga ketika tertekan itu maka tubuh kita akan seketika menjadi tegang atau menjadi lumpuh, yang mana yang hanya aktif adalah mata lahir dan mata batin. Saat kita aktif di situ, kita mencoba untuk membaca doa ataupun untuk berjuang, maka di akhir saat kita ada di posisi menang, nanti kita akan melihat sosok tersebut. Biasanya sosoknya pas tepat di atas mata ataupun di atas kepala kita, dan nanti berangsur-angsur akan pergi, akan hilang. Ini kita tilik dari kejadiannya. Kalau sleep paralysis atau reprepan kita tilik dari penyebabnya, itu biasanya terjadi pertama ketika orang ini diikuti atau ketempelan sosok astral, sehingga saat orang ini tertidur berarti masuk ke alam bawah sadar, karena saat tidur itu orang mengalami 3 proses. Kita lihat secara parapsikologi. Pertama, prosesnya adalah bunga tidur. Jadi ketika kita tidur itu kita melihat suatu adegan di dalam tidur itu, tetapi saat kita terbangun lupa, itu namanya bunga tidur. Yang kedua adalah perjalanan spiritual. Jadi saat kita tertidur itu, kita mengalami suatu kejadian, kita melihat sendiri, kita merasakan. Saat kita terbangun, kita masih bisa menceritakan detail dari ceritanya. Yang ketiga itu adalah astral projection atau disebutnya dengan Rogo Sukmo, yaitu di mana ruh atau halus dari diri seseorang itu keluar sewaktu dalam proses tertidur. Sebagai contoh, misal saya sewaktu tertidur, tiba-tiba saya bangun, tetapi saya bisa melihat jasad saya yang masih terbujur tertidur. Kemudian melihat seperti sebekas cahaya, kemudian saya memasuki itu, dan bedanya dengan perjalanan spiritual, kalau pada astral projection ini kita bisa mengcover ataupun mengkontrol aktivitas kita selama ada di sana. Tetapi jika astral projection ini gagal atau Rogo Sukmo ini gagal, tubuh kita tidak bisa kembali, maka yang terjadi adalah mati suri, itu yang akan terjadi. Dan memang prosesnya sedikit berbeda. Jadi kalau astral projection ini untuk semua ruh yang akan keluar itu dimulai dari ubun-ubun di sini. Jadi seperti tercabut gitu, keluar sementara, terus akan melihat tubuh kita. Lantas saat proses kembalinya biasanya akan memasuki di jempol kaki gitu, jadi pelan-pelan gitu. Jadi kalau tidak dilakukan oleh pihak yang terlatih dan terampil atau terbiasa, ya kejadian terburuknya adalah mati suri atau koma seperti tadi. Terus bagaimana caranya? Solusi agar kita tidak terjadi sleep paralysis. Caranya adalah sebelum kita tertidur atau sebelum kita memasuki tidur, kita memang harus mematuhi atau mengikuti beberapa prosedur, proses-prosesnya. Jadi secapek apapun kita harus rileks dulu, jangan langsung keburu-buru, karena memang nanti ada sistem saraf yang tidak siap ketika kita dari aktif kemudian menjadi pasif atau memasuki alam bawah sadar. Kemudian selanjutnya jika kita dari bepergian jauh ataupun bekerja atau baru mengunjungi tempat-tempat yang dianggap horor ataupun mistis atau angker, ada baiknya kita harus mengganti semua pakaian yang kita pakai, termasuk pakaian dalam juga. Kemudian disarankan untuk mandi, mensucikan diri, bersih-bersih, baru kita tidur. Karena kenapa demikian? Karena saat kita di jalan atau kita ke tempat itu kan kita tidak tahu, kita diikuti atau ditempeli oleh siapa, sosok astral siapa. Pas kondisi kita sadar, mungkin akan susah untuk komunikasi, tapi pas kondisi kita di alam bawah sadar, itu akan mudah untuk mereka berkomunikasi. Justru saat terjadi reprepan atau sleep paralysis ini, kondisi kita sebenarnya menolak, justru lebih bagus. Karena saat kita tidak terjadi, sosok astral itu masuk ke alam bawah sadar kita, bisa terjadi mimpi buruk. Ataupun kita setelah bangun tidur harusnya bugar, justru ini malah capek yang luar biasa atau berat. Karena saat tidur justru energi kita terkuras atau diserap atau dihisap oleh sosok astral yang mendekati kita. Jadi seperti itu untuk materi kuliah yang kedua. Di sini setiap orang itu pada dasarnya memiliki indera keenam atau sixth sense, tetapi aktif atau tidaknya, dipergunakan atau tidaknya semuanya berbeda-beda. Diawali dari kelahiran kita sampai usia 5 tahun sebenarnya cakra kita akan terbuka atau mata batin kita akan terbuka, dan ini mengikuti dengan usia. Jadi apakah akan nyaman ataupun akan
tenang dengan posisi ini, itu semua orang juga berbeda-beda. Terkadang sampai usia 7 tahun tidak bisa melihat atau tidak bisa peka, tidak bisa merasakan. Tetapi ada juga yang semakin bertambah usianya, itu semakin kuat dan ditambah dengan laku-laku spiritual tertentu seperti puasa ataupun mandi berendam. Salah satu contohnya itu. Kalau kita menilik dari indigo sendiri, secara studi kasus bisa kita ambil, indigo sendiri sebenarnya mengacu pada warna aura, cakra pada tubuh manusia. Pada susunan dari bawah sebenarnya ada seperti mengikuti warna pelangi, jadi Mejiku Hibiniu. Di warna aura yang ada di mata ketiga atau cakra ajna, tepatnya di dahi atau di antara dua mata ini, sebenarnya di sini ada satu tatrinetra atau mata ketiga, itu adalah mata batin. Sehingga ketika orang mencapai tatanan tertentu ataupun sedang melakukan laku semedi atau laku ritual tertentu, mencapai ketenangan, maka cakra di sini akan aktif dan akan terlihat secara warna aura, warnanya adalah ungu, sehingga disebut dengan indigo yang diambil dari bahasa Spanyol. Dan pada kejadian ini akan merasakan kepekaan. Jadi kepekaan dengan dimensi lain atau dimensi astral. Kalau kita mengacu pada kemampuan indera, sebenarnya kita kan dibekali dengan panca indera. Tetapi tidak semua fenomena alam yang ada di alam semesta ini bisa dirasakan oleh panca indera. Salah satunya tentang kejadian metafisika, seperti yang sudah kita bahas pada mata kuliah sebelumnya. Pada kejadian metafisika ini berarti fenomena alam yang tidak bisa terasakan oleh panca indera sehingga diperlukan indera keenam. Seperti halnya keberadaan makhluk astral pertama. Kemudian sinyalemen ataupun tanda-tanda beberapa fenomena yang belum pernah terjadi. Ataupun beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu itu juga bisa. Lantas indigo yang kita ketahui sekarang itu biasanya mengacu pada orang yang bisa melihat hantu, padahal itu tidak seperti itu juga. Tetapi indigo yang sedang merebak sekarang itu sebenarnya lebih menitik beratkan kepada anak-anak yang terlahir di tahun 2000-an. Jadi sebelum tahun 2000 itu sebagai penyambungnya atau pembimbingnya, setelah tahun 2000 ataupun milenium itu adalah penerusnya. Dan anak-anak yang terlahir itu memang sudah dibekali dengan warna cakra indigo terlebih dahulu atau warna nila. Selain ada warna-warna lain seperti warna emas ataupun warna seperti menyerupai bola kristal atau disebut dengan golden child ataupun crystal child. Karena generasi ini memang dipersiapkan untuk negara ataupun bangsa yang nanti lebih maju lagi. Tetapi kalau kita mengacu pada karakteristik indigo sebenarnya dibagi 4, yaitu pertama meliputi tentang interdimensional, di mana pengertiannya adalah interdimensi, jadi antar dimensi, dimensi nyata dengan dimensi astral. Kemudian konseptual, jadi tentang konsep-konsep yang pada awalnya orang itu tidak terfikirkan, tapi tipe ataupun bakat ataupun sifat yang menonjol konseptual itu lebih menguasai konsep-konsep. Biasanya ini contohnya lebih ke desain ataupun arsitektur, jadi bangunan-bangunan yang tidak terfikirkan desainnya, konsepnya, ini sudah terfikirkan dahulu, berbeda dengan orang biasa. Lalu berlanjut tentang dominan akan artis atau seni. Jadi orang yang menguasai seni-seni tertentu. Lantas yang terakhir ada humanis. Humanis di sini adalah bakat ataupun sifat dominan yang menguasai ataupun lebih kepada pengabdian masyarakat. Kalau kita lihat kasus-kasus yang pernah terjadi itu merujuk pada pengobatan ataupun penyembuhan. Dan juga orang yang diberikan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Semisal penyebaran tentang cerita-cerita sejarah, contohnya seperti itu, pengajaran ataupun pendidikan bersifatnya seperti itu. Jadi yang sering berinteraksi dengan banyak orang. Kemampuan-kemampuan ini memang masuk dalam kemampuan spiritual atau supranatural. Jadi lebih dari biasa gitu. Seseorang ketika posisinya tenang, itu maka gelombang otak akan bergeser dari gelombang beta menuju gelombang alfa. Sehingga saat keberadaannya di bawah 5 Hz, frekuensi alam semesta ini bisa dirasakan, termasuk getaran, bunyi, kemudian suara, pola pikir, dan macam-macam. Dan kalau kita ambil secara detail lagi tentang indigo itu, sebenarnya ada kemampuan-kemampuan khusus yang melekat, yang nanti juga akan dominan. Semisal sugesti analisis. Jadi sugesti analisis ini lebih mengacu pada analisis bermacam-macam hal.
Kemudian juga sugesti hipnotis. Hipnotis di sini dipergunakan ketika orang itu kemudian menjadi saat berbicara mudah diterima orang ataupun bisa menggerakkan orang. Terus ada juga telepati atau membaca pikiran orang ataupun berkomunikasi secara jarak jauh. Kemudian ada telekinetis atau menggerakkan benda tanpa menyentuh. Kemudian ada prekognisi, yaitu memprediksi peristiwa yang akan datang berdasarkan fenomena yang belum terjadi. Kemudian ada retrokognisi, yaitu merekonstruksi peristiwa yang pernah terjadi untuk dianalisis dan disajikan di masa sekarang. Jadi semua sifat-sifat ini sebenarnya nanti dominannya menuju ke mana kalau kita arahkan. Jadi tidak selamanya indigo itu hanya interdimensional, walaupun secara data statistik ini lebih banyak, tetapi ada beberapa sifat-sifat lain yang itu ada di dalam dirinya, tetapi yang menonjol di mana gitu. Baiklah Sobat Sobi, sekian kelas dari saya, Om Hao, Kisah Tanah Jawa, yang diberi kesempatan untuk menjadi dosen kalian untuk mengisi kelas kuliah misteri. Dan kalau masih penasaran dan ingin ikut terus belajar kuliah misteri, maka bisa tetap untuk subscribe pada channel YouTube Shopee Indonesia. Sampai jumpa pada kelas berikutnya.